Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A Mata Kuliah Umum Bahasa Indonesia akan menyampaikan materi tentang pengembangan paragraf. Kelompok kami terdiri dari pertama saya Arzali Rahmat yang akan membacakan slide pertama sampai keempat. Kemudian ada Meisi Yulianti, ada Faradisa Ayu Utami, Mutiara Fitrianingsih, Intan Rahmalia, dan juga Tia Yuliana Sofyan. Baiklah, materi akan segera kita mulai ke slide selanjutnya. Pertama, kita akan melihat apa itu pengertian pengembangan paragraf. Seperti yang sudah tertera, bahwa pengembangan paragraf itu adalah suatu paragraf yang menghendaki adanya pengembangan atau perluasan yang berintikan kalimat utama. Jadi bisa kita lihat bahwa ada satu kalimat utama di paragraf. Nah, di kalimat utama itu akan dikembangkan lagi menggunakan kalimat-kalimat penjelas, kalimat-kalimat yang akan menjelaskan kalimat utama. Nah, itu adalah yang disebut pengembangan paragraf. Slide selanjutnya. Nah, ini dia kalimat utama yang menjadi inti dari pengembangan paragraf. Kalimat utama adalah sebuah kalimat tunggal yang bersifat umum. Kalimat ini masih mengendaki penjelasan. Nah, dari kalimat utama ini akan dijelaskan menggunakan pengembangan paragraf yang akan kita bahas. Slide selanjutnya. Nah, kemudian kalimat akan menjelaskan dari kalimat yang jadi inti dari materi pengembangan paragraf ini. Kalimat penjelasan sendiri adalah kalimat setelah kalimat utama yang dijadikan permulaan paragraf. Maka langkah selanjutnya ialah menguraikan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kalimat utama. Jadi kalimat penjelas ini seperti yang sudah saya katakan tadi, adalah kalimat dari kalimat utama yang di awal paragraf. Baik, pembicaraan selanjutnya saya sudah selesai, sudah sampai slide keempat. Terima kasih. Oke, selanjutnya tentang pengembangan paragraf berdasarkan sudut pandang. Berdasarkan sudut pandang, paragraf itu terbagi menjadi dua, yaitu secara alamiah dan secara logis. Nah, ini saya akan menjelaskan secara ilmiah. Nah, secara ilmiah ini, paragraf ini biasanya dikembangkan berdasarkan urutan waktu yang bersifat logis. Hal itu berarti kalimat yang satu mengungkapkan waktu peristiwa terjadi atau waktu kegiatan dilakukan, dan diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengungkapkan waktu peristiwa terjadi atau waktu kegiatan dilakukan. Lalu tidak dijumpai adanya kalimat utama atau topik utama. Selanjutnya ada biasanya digunakan pada paragraf naratif dan prosedural. Kalimat yang mengungkapkan suatu bagian gagasan yang terdapat pada posisi tertentu dan diikuti oleh kalimat-kalimat lain yang mengungkapkan gagasan yang berada pada posisi yang lain. Pengungkapan gagasan dengan urutan ruang ini tidak boleh sembarangan. Paragraf seperti ini biasanya digunakan pada paragraf deskriptif. Secara logis, paragraf secara logis ya ini pengembangan paragraf menggunakan pola pikir tertentu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu klimaks, antiklimaks, dan umum khusus umum. Pengembangan paragraf secara logis ini maksudnya adalah pengembangan paragraf menggunakan pola pikir tertentu. Pengembangan paragraf secara logis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu klimaks, antiklimaks, dan umum khusus. Paragraf yang dikembangkan klimaks, antiklimaks dibagi menjadi dua. Secara klimaks berarti dengan cara menyajikan gagasan-gagasan yang berupa rincian yang dianggap sebagai gagasan bawahan. Kemudian diakhiri dengan gagasan yang paling tinggi atau atas atau kompleks kedudukannya atau kepentingannya. Cara anti klimaks adalah jangan menganggap gagasan yang paling tinggi atas atau kompleks kedudukannya atau kepentingannya kemudian diikuti dengan gagasan-gagasan yang berupa rincian yang dianggap sebagai gagasan bawahan yang dianggap kurang penting atau rendah kedudukannya. Biasanya disebut dengan paragraf induktif.
Selanjutnya, kita akan membahas pengembangan paragraf berdasarkan isi. Paragraf definisi, yaitu pengembangan paragraf melalui pengungkapan, penjelasan, atau pengertian dari suatu masalah yang dibicarakan dari berbagai sudut pandang. Dengan ciri khas terdapat kata antara lain adalah, ialah, yaitu. Contoh, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memiliki hubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakup benda hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati, seperti tanah, air, api, batu, dan udara. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tentram, lahir, dan batin. Cara analogi, yaitu bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki suatu kesamaan atau kemiripan. Biasanya dilakukan dengan bantuan kiasan. Kata kiasan yang digunakan antara lain ibaratnya, seperti, dan bagaikan. Contoh paragraf. Lambat laun orang-orang mulai curiga dengan keberadaannya di taman. Orang-orang juga heran dengan keberadaan kedua kupu-kupu itu. Banyak menduga bila perempuan itu bisa berbicara dengan kupu-kupu, hanya dengan kupu-kupu kuning. Orang-orang pun mulai menyiarkan kabar bila perempuan itu memiliki ilmu hitam. Sejak itu pula, orang-orang mulai menjauhinya. Tak ada yang mau datang ke taman dekat sekolah setiap senja. Orang-orang takut akan bertemu dengan perempuan itu bila datang ke sana. Itulah sebabnya taman dekat sekolah selalu sunyi sebelum senja datang, sebelum langit mengguratkan cahaya jingga di tubuhnya. Paragraf contoh. Contoh-contoh disajikan sebagai gagasan penjelas untuk mendukung atau memperjelas gagasan umum agar mudah dipahami oleh pembaca. Ungkapan yang biasanya digunakan dalam contoh-contoh antara lain kata, seperti, misalnya, contohnya, dan lain-lain. Contoh paragraf. Pertama, aneka tanaman sayur mayur seperti kacang panjang, cabai, kangkung deret, dan terong. Misalnya, dapat ditanam di media selain tanah. Khusus untuk kangkung deret dapat dibudidayakan di bumbu-bumbu yang disulap menjadi semacam pot. Tanaman terong, kencur, dan jahe dapat dibudidayakan di media kantong plastik dan pot. Paragraf sebab akibat. Cara sebab akibat sering disebut kausalitas. Pengembangan paragraf cara ini dapat dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan penjelas atau sebaliknya disajikan akibat sebagai gagasan pokok utama, diikuti dengan penyebab sebagai gagasan penjelas. Kata kunci yang memudahkan kita mengetahui cara sebab akibat antara lain yaitu padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Contoh paragraf. Tsunami tercipta saat permukaan dasar laut bergerak naik turun sepanjang patahan selama gempa terjadi. Patahannya menyebabkan keseimbangan air menjadi terganggu. Makin besar daerah patahan yang terjadi, makin besar pula tenaga gelombang yang dihasilkan. Selain itu, tsunami juga tercipta karena meledusnya gunung berapi yang menyebabkan pergerakan air di laut atau perairan sekitarnya sangat tinggi. Gelombang yang besar menyebabkan banjir dan kerusakan saat menghantam pantai. Paragraf yang selanjutnya adalah paragraf perbandingan, yaitu sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan guna memperjelas suatu paparan. Biasanya menggunakan ungkapan seperti, serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, dan sementara itu. Contoh paragrafnya adalah, tata cara kehidupan masyarakat primitif berbeda dengan modern. Masyarakat primitif dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari bahan-bahan yang tersedia di lingkungannya tanpa membelinya. Jika barang yang diperlukannya tidak ada di lingkungannya, maka mereka dapat memperolehnya dari masyarakat tetangganya dengan sistem barter atau saling menukar barang. Alat-alat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya juga diperoleh dari lingkungannya, yaitu berupa batu, tanah liat, ataupun dahan pohon yang diolah secara manual. Sedangkan masyarakat modern memperoleh kebutuhannya dengan cara membeli barang atau membayar jasa. Alat-alat yang diperlukan merupakan olahan dari pabrik yang juga harus dibeli untuk memperolehnya. Paragraf yang selanjutnya adalah paragraf pertentangan, yaitu cara pengembangan paragraf yang biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan
seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang dari. Contoh paragraf pertentangan yaitu sekolah tinggi atau umum berbeda dengan sekolah swasta. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi biaya sekolah, fasilitas, standar sekolah, serta kualitas pengajarannya. Untuk sekolah umum, biayanya mampu dicapai bagi semua kalangan masyarakat. Akan tetapi, fasilitas yang ditawarkan kurang memadai bagi kelangsungan sistem belajar mengajar. Sedangkan, sekolah swasta, biaya yang ditawarkan hanya mampu mencapai batas keuangan beberapa kalangan masyarakat, artinya kalangan orang mampu. Hal ini sejalan dengan fasilitas, standar sekolah, serta kualitas pengajarnya, sehingga sekolah swasta mampu bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan. Paragraf yang selanjutnya adalah paragraf klasifikasi, yaitu pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kata-kata ungkapan yang lazim digunakan yaitu dibagi menjadi, digolongkan menjadi, terbagi menjadi, dan mengklasifikasikan. Contoh paragrafnya adalah penyelidikan tentang temperamen dan watak manusia telah dilakukan sejak dahulu kala. Hippocrates dan Galenus mengemukakan bahwa manusia dapat dibagi menjadi 4 golongan menurut keadaan zat-zat cair yang ada dalam tubuhnya. 4 golongan tersebut yaitu sanguinis, banyak darah, yang sifatnya periang, gembira, optimis, dan lekas berubah-ubah. Kemudian kolerik, banyak empedu kuning, adalah manusia yang memiliki sifat garang, hebat, lekas marah, dan agresif. Selanjutnya flegmatis, banyak lendirnya, adalah manusia yang sifatnya tenang, tidak berubah-ubah, dan lamban. Terakhir melankolis, banyak empedu hitam, memiliki sifat muram, tidak gembira, dan pesimis. Paragraf yang selanjutnya adalah paragraf pertanyaan, yaitu paragraf yang kalimat topiknya dijelaskan dengan kalimat tanya. Contoh paragrafnya, siapakah Osama bin Laden itu? Dia seorang bangsa Arab, anak pengusaha terkenal di negeri tersebut. Dia seorang politis muslim yang menentang pemerintahan kerajaan yang di Arab. Akibat pertentangannya dengan pemerintah negeri itu, dia lari ke Afghanistan dan memimpin sebuah organisasi yang bernama Al-Qaeda. Paragraf selanjutnya yaitu paragraf perulangan. Paragraf perulangan merupakan paragraf yang kalimat topiknya merupakan pengulangan kata atau kelompok kata atau bagian-bagian kalimat yang penting. Contoh dari paragraf ini adalah Pasar Beringharjo merupakan pasar tradisional di Yogyakarta yang patut untuk dikunjungi. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipunggar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal terdiri atas keraton, alun-alun kota, keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomis. Dari kalimat topik tersebut dapat dijelaskan kalimat pengembangan yang berulang adalah kalimat topik dikembangkan dalam beberapa kalimat penjelas dengan mengulang-ulang kata pasar. Paragraf selanjutnya adalah paragraf pemerinci. Paragraf pemerinci adalah paragraf yang kalimat topiknya berupa rincian fakta ataupun pendapat. Jadi, ide pokok dirinci dengan sejumlah fakta yang dikembangkan oleh kalimat pengembang. Contoh dari paragraf perinci adalah upaya itu dilakukan karena kita tahu bahwa minat baca masyarakat masih rendah. Bahkan kemahiran membaca siswa di sekolah, terutama di berbagai sekolah terpencil, masih rendah. Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 2011, penduduk Indonesia yang berumur 10 tahun ke atas yang buta aksara sekitar 17,89%. Dan yang paling tinggi adalah Papua sekitar 40,59%. Pada saat ini banyak jenis hiburan, permainan, dan tayangan televisi mengalihkan perhatian anak dan orang dewasa terhadap buku. Pada paragraf ini, kalimat pengembangan merinci mengenai
produk Indonesia, yaitu buta aksara menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, sehingga kalimat topik lebih jelas dan dapat dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yaitu paragraf ilustrasi. Paragraf ilustrasi merupakan pengembangan paragraf yang kalimat topiknya menyajikan suatu gambaran atau melukiskan suatu objek. Contoh dari paragraf ini adalah, tarian ini merupakan gambaran kisah Ramayana. Rama ingin membebaskan Sinta yang diculik oleh Rahwana. Tari kecak diciptakan pada tahun 1930-an oleh Iwayan Limba yang bekerja sama dengan pelukis Jerman Walter Spies. Pada awalnya, dua seniman itu terpesona oleh tarian-tarian dalam ritual Sangyan. Ketika itu, para penari Sangyang menari dalam kondisi kemasukan ruh atau kerasukan. Ritual Sangyang sendiri merupakan ritual masyarakat Bali yang bersumber dari tradisi pra-Hindu. Dengan tujuan menolak bala, ritual ini kemudian diadopsi oleh Iwayan Limba dan Walter Spies menjadi sebuah seni pertunjukan oleh umum dan ditampilkan di berbagai negara di Eropa dengan nama tari kecak. Topik dari paragraf ini adalah, tarian ini merupakan gambaran kisah Ramayana tatkala barisan kera membantu Ramayana melawan Rahwana. Ilustrasi dari paragraf ini adalah kisah Ramayana melawan Rahwana, sehingga ilustrasi dapat dari bacaan tersebut semakin jelas dan dapat dipahami oleh pembaca. Yang terakhir adalah paragraf kronologi. Paragraf kronologi merupakan pengembangan paragraf dengan kronologi atau urutan-urutan dari suatu peristiwa atau kejadian. Lazim digunakan dalam wacana kisahan. Kejadian-kejadian dipaparkan selangkah demi selangkah secara kronologis. Contoh dari paragraf ini adalah, dahulu kala hiduplah seorang raja bernama Raja Rahat. Dia adalah seorang raja dari satu kerajaan di Pulau Samosir yang dikelilingi oleh Danau Toba di Sumatera Utara. Raja Rahat memiliki seorang putra bernama Raja Manggale. Suatu ketika sang raja mengirim putranya untuk berperang, namun tak disangka Raja Manggale meninggal di medan perang. Tragisnya lagi, mayatnya tidak ditemukan. Raja Rahat sedih kehilangan putra sematawayang yang akan mewarisi kerajaannya. Raja pun akhirnya jatuh sakit karena selalu menangisi kepergian Raja Manggale. Topik dari paragraf di atas adalah, dahulu kala hiduplah seorang raja bernama Raja Rahat. Kemudian kalimat pengembang adalah menceritakan secara kronologis bagaimana kehidupan seorang Raja Rahat yang memiliki seorang anak sampai akhirnya anak tersebut meninggal dunia. Dari kelompok 2A, apabila ada salah kata dan perbuatan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.